Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Desi Salfajrani dengan NIM 23059050476. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah kriminologi, yaitu kepada Bapak Jalaluddin SHMH yang telah memberikan kami tugas, yaitu tugasnya membuat video dengan kasus kriminologi atau kejahatan yang ada di sekitar kita masing-masing. Baik, jadi saya dapat mengambil kasus di mana seorang pemuda di Aceh Barat membunuh anak pacar dengan memasukkan tang ke anus. Jadi seorang pemuda di Aceh Barat yang berinisial AZ diduga membunuh anak pacarnya berusia 4 tahun. Nah, pelaku sempat menonjok bagian wajah korban serta memasukkan gagang tang ke dalam anus. Lalu pelaku ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Aceh Barat pada tanggal 21 Februari setelah melakukan penyelidikan dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Nah, kasus dugaan pembunuhan itu terungkap bermula saat ibu korban menghubungi mantan suaminya yang merupakan ayah korban dan memberitahu korban telah meninggal dunia. Sang ayah diberitahu pada Sabtu, tepatnya pada tanggal 10 bulan 2 malam, dan saat itu korban sudah dikebumikan. Dalam sambungan telepon, ibunya mengaku anaknya meninggal disebabkan karena demam tinggi dan kejang-kejang. Namun ibunya tidak memberitahu ayah korban lokasi pemakaman tersebut. Kemudian sang ayah mencium aroma kejanggalan sehingga membuat laporan ke Polres Aceh Barat. Nah, polisi akhirnya memeriksa 5 orang saksi termasuk ibu korban. Setelah melakukan penyidikan, polisi akhirnya menciduk AZ alias AI dalam pemeriksaan. Pelaku mengaku menganiaya korban pada Kamis tanggal 8 bulan 2 malam di gudang tempat pembuatan gorong-gorong tempat pelaku bekerja, tepatnya di Jalan Singgah Mata 2, Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan. Pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara meninju sebanyak 2 kali di bagian dagu bawah sehingga membuat korban terdiam dan ketakutan. Kemudian tersangka mengambil sebuah tang dan menarik korban, dan AZ disebut membuka paksa celana korban yang sudah dalam posisi telentang. Pelaku memasukkan gang tang ke dalam dubur korban sebanyak 4 kali dengan cara keluar masuk sehingga korban merasa kesakitan dan minta ampun. Nah, polisi masih menyelidiki kasus dugaan penganiayaan yang berat ini yang menyebabkan korban tewas. Nah, dalam kasus ini polisi menyita barang bukti berupa tang dan celana korban. Dari kasus ini, pelaku dijerat dengan pasal 76C Jo pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pasal 355 ayat 1 dan pasal 351 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman hukuman paling berat 15 tahun penjara. Baik, dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa kasus kejahatan pembunuhan anak, bahkan bisa dikatakan anak bayi, adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling mengerikan dan tidak berperi kemanusiaan. Bayi yang menjadi korban tidak memiliki kemampuan untuk membela diri dan sepenuhnya bergantung pada perlindungan orang dewasa. Kasus ini seringkali melibatkan faktor-faktor seperti trauma psikologis, gangguan mental, stres berat, atau masalah lainnya. Nah, selain itu terkadang ada juga faktor lain seperti ketidakmampuan orang tua atau pelaku dan egois yang membuat membuat hal tersebut terjadi. Jadi dapat kita beri saran bahwasanya penegakan hukum yang tegas itu sangat harus berlaku di kasus-kasus yang sedang terjadi atau sedang marak. Pihak berwenang harus lebih tegas dalam menangani kasus pembunuhan bayi dengan memberikan hukuman yang sesuai bagi si pelaku. Proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil serta melibatkan ahli dalam hal kesehatan anak untuk memastikan bahwa faktor ini dapat diperhitungkan atau si pelaku harus dikenakan hukuman yang setimpal. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.